salam kemenangan. Saudara, hari-hari ini ada banyak orang sedang stres, capek dan letih dan lesu. Tetapi saya mau berkata, mari ganti 5L, letih, lesu, lemah. Saudara ya, semuanya yang L itu saudara ya. Saudara ganti saudara dengan menjadi kuat di dalam Tuhan. Saudara, ada sebuah ayat yang luar biasa. Mazmur 42 ayat 8. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora gelombangnya bergulung melingkupi aku. Saudara, kata gelora itu artinya misbar, saudara, dalam bahasa aslinya. Saudara, yang aneh kata gelora itu, saudara, akar katanya adalah saudara melukai, menghancurkan, bahkan saudara meledak saudara. Saudara, dan ayatnya dengan jelas berkata saudara, bahwa gelora dan gelombang Tuhan melingkupi kita saudara. Hari ini saya mau berkata, mari kita kenali sebuah sisi gelora Tuhan yang mau menyerbu dalam hidup kita. Sebuah gelora yang artinya yang pertama saudara adalah melukai. Saudara, saya masih ingat hari itu. Saya sedang berdoa saudara. Tiba-tiba Tuhan berkata begini, bolehkah aku melukaimu? Dan saya bilang, why? Nanti kami tahu. Tapi bolehkah aku melukaimu? Saudara, dan beberapa hari sesudah itu saya mengandung saudara ternyata. Dan pada waktu saya mengandung, ternyata anak saya saudara kena virus dari Bantar Gebang. Dan virus itu merusak anak saya. Sehingga saudara, janin ini saudara paru-parunya rusak. Saudara, semuanya rusak. Otaknya, getah beningnya semua rusak. Saudara, dan singkat cerita, anak ini cuma hidup selama 3 minggu. Dan kemudian meninggal dunia. Saudara, sejak hari itu ada sebuah kekosongan. Saudara kangen. Saudara, saya kangen dengan senyumannya. Saya kangen dengan tangisannya. Saya kangen dengan tatapan matanya. Saya kangen saudara dengan semua dari dia. Pada waktu saya di titik sangat kangen saudara. Saya berkata, Tuhan, ada sesuatu yang sangat sakit. Saya sangat kangen. Dan Tuhan berkata, nak, itu hanyalah 1,0001% dari yang aku rasakan. Aku begitu sakit melihat anak-anakku ke neraka. Aku begitu sakit melihat orang jutaan memilih iblis. Aku begitu sakit melihat begitu banyak orang tidak percaya dan menolak Tuhan. Dan Tuhan begitu takut untuk hari-hari ini mereka menerima tanda dari binatang itu. Menerima chip untuk kesehatan, untuk apapun alasannya. Dan mereka menjadi terhilang. Saudara, sejak saya dilukai, saya bisa mengerti perasaan Tuhan. Saya bisa mengerti geloranya saudara untuk memenangkan jiwa. Saya bisa mengerti geloranya saudara untuk penginjilan. Saya bisa mengerti geloranya untuk menangis, untuk berdoa, untuk mengambil anak-anak itu. Sekali lagi, kalau saya tidak mengalami itu, maka saya tidak pernah mengerti. Saya sungguh-sungguh tidak pernah mengerti gelora kadang-kadang harus dilewati pada saat kita membiarkan Tuhan melukai kita. Saudara, tetapi yang kedua, gelora artinya juga menghancurkan. Saudara, banyak orang tidak sadar dalam hidupnya ada tembok-tembok. Saudara, ada tembok kebenaran diri sendiri. Ada tembok saudara marah. Ada tembok saudara ketakutan mencintai. Dan itu menjadi sebuah jarak. Ada banyak orang yang berjarak dengan Tuhan, berjarak dengan pemimpin, berjarak dengan teman. Bahkan saudara, dia punya anak, dia punya istri, tapi berjarak hatinya. Seorang teman saya saudara, dia berjarak. Buat dia hidup adalah kerja. Buat dia hidup adalah mencari uang. Saudara, dan dia sangat kaya, sangat kaya. Dan dia memberikan kepada anaknya itu uang jajan. Saudara, bayangkan satu anak saudara setiap hari mendapat 500.000 satu hari saudara. Satu hari. Saudara, dan papanya kerja. Dia kasih anaknya setiap anak satu hari. Saudara, 500.000.
Saudara, dan Tuhan tahu. Dia memberikan kepada istrinya jelas lebih banyak lagi. Dan istrinya belanja dan belanja dan belanja. Dan terpaksa Tuhan harus menghancurkan demi geloranya. Saudara, tiba-tiba orang ini bangkrut total. Saudara, sampai rumah harus dijual, tidak punya pembantu, tidak punya sopir, tidak punya mobil. Anaknya harus saudara kos dan ke sekolah jalan kaki. Saudara bahkan tidak punya apapun. Tapi di saat seperti itu saudara, ternyata semua tembok, yaitu tembok keamanan, kenyamanan bersembunyi di belakang uang ikut runtuh. Ikut habis. Saudara, anaknya mulai bersaksi bagaimana dia melihat Tuhan. Hari itu hujan, gelap, tidak ada uang dan anaknya nangis berkata lapar. Dari 500.000 sehari, anaknya nangis tidak ada makanan. Pada waktu anaknya lagi nangis, papa mamanya cuma bilang yuk kita berempat berdoa. Mereka berempat berdoa. Tiba-tiba diketok saudara rumahnya. Tukang sate langganannya datang. Dan tukang sate itu berkata, Pak, ya, Bapak pindah di sini toh. Dari rumah besar itu Bapak pindah di sini. Dan dia bilang, iya Pak, saya kena musibah, saya habis. Saudara dan tukang sate itu masakin saudara 30 dan kemudian dengan lontong dan dikasih. Dan dia bilang, Pak saya gak punya uang, saya gak bisa bayar. Pak, Bapak udah banyak sekali menolong saya. Dan dia bilang sekarang Bapak nikmati aja. Dan tukang sate ini pergi. Saudara, mereka menangis. Mereka melihat berkat Tuhan. Saudara, sejak hari itu mereka berjalan dengan Tuhan. Saudara, tiba-tiba hubungan mereka yang selama ini formalitas, Tuhan menjadi real day by day. Tiba-tiba hubungan antara anak dengan orang tua. Tiba-tiba anaknya yang dulu tidak mau sekolah dengan benar semua dibayar. Saudara, mereka sekolah dengan benar. Saudara, kadang-kadang gelora Tuhan harus menghancurkan bam untuk membuat saudara setiap tembok itu runtuh. Tapi gelora Tuhan saudara juga saudara meledak bam saudara seperti nuklir. Saudara, gelora Tuhan juga seperti saudara api yang tiba-tiba saudara muncul. Di dalam hidup ini saudara, Tuhan butuh meledakkan sesuatu di dalam kita. Seringkali kita punya karunia, kita punya talenta, kita mungkin punya saudara hal-hal yang ajaib saudara. Tetapi itu tidak pernah meledak, tidak pernah keluar, tidak pernah terlihat. Dan Tuhan perlu meledakkannya. Saudara, seorang anak disambut anak aneh. Saudara, dan anak ini benar-benar kasihan. Orang bilang seleranya aneh, mukanya aneh, semuanya aneh. Tapi sekali waktu saudara, anak ini sebenarnya sering nyanyi saudara di kamar mandi. Sering sekali saudara, dia itu nyanyi dengan dengan gaya yang sangat keren saudara ya. Dia juga sering menulis lagu, dia sering saudara main gitar dengan sangat keras. Tiba-tiba ada seorang temannya yang berpikir saudara ingin mempermalukan dia. Ingin membuat dia saudara menjadi tontonan. Dan ingin saudara membuat dia saudara semakin aneh. Saudara, mereka merekam diam-diam. Dan kemudian diupload saudara. Tetapi yang ajaib, dia sendiri tidak tahu. Pada waktu diupload saudara, itu tiba-tiba naik saudara. Sampai ribuan orang lihat. Dan kemudian bukan cuma itu. Tiba-tiba ada seorang saudara penyanyi mendengar suaranya. Dan berkata ini orisinal sekali, ini gayanya aneh sekali, ini ajaib sekali. Dipanggil saudara dan dia mulai nyanyi dari satu panggung ke satu panggung. Dia mulai nyanyi dari satu gereja ke satu gereja. Saudara, dia mengorbit sangat banyak. Temannya yang berpikir jahat ingin menghabisi dia saudara. Ternyata temannya sedang meledakkan saudara sebuah karunia yang luar biasa. Saudara, saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidupmu. Tahukah saudara, pada waktu ini diupload, anak ini menangis sehari semalam. Karena dia berpikir saudara, habislah dia. Dia akan semakin dipermalukan. Orang melihat anehnya dia. Karena dia menyanyi dengan maju mundur dan sebagainya. Tapi ternyata itu membuat dia meroket. Hari ini saya tidak tahu dengan hidupmu. Tapi cintanya Tuhan, geloranya Tuhan, kadang-kadang harus mengelukai engkau. Kadang-kadang harus menghancurkan. Dan kadang-kadang akan membuat engkau meroket ke atas. Mari percaya.
Tuhan punya gelora dengan saudara. Tuhan punya cinta, Tuhan punya tekad, Tuhan punya saudara sebuah cinta yang berkobar. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah kuat.